Kalau orang sakti itu biasanya dia tidak menampakkan bahwa dirinya sakti. Itu poin pertama. Jadi karena wilayah privat. Welcome to my channel Warung Kopi Institute di acara ngobrol santai dengan hashtag Tebentor Pas Teti. Kali ini saya ditemani oleh sahabat saya Fauzan Aditya, yang sebelumnya saya ditemani oleh Munif, sahabat Munif atau Bung Munif, karena beliau sekarang masih sakit dan masih belum bisa hadir di sini. Saya ditemani oleh Bung Fauzan. Kira-kira Bung Fauzan, gimana kabarnya Bung Fauzan? Alhamdulillah sehat, Kom David. Aktivitasnya apa sekarang? Hari ini saya aktif sebagai aktivis pemuda, artinya menggerakkan pemuda biar ya lebih produktif lah begitu. Di dalam bidang apa itu Bung Fauzan? Di bidang advokasi dan juga literasi. Kira-kira literasi gimana itu? Pengertian literasi biar teman-teman paham. Sebenarnya untuk literasi itu cangkupannya luas. Cuman sekarang saya mengajak pemuda-pemuda ini karena kami lihat bahwa hari ini ada suatu dekadensi minat baca dari pemuda hari ini. Sehingga saya mencoba agar mengajak kawan-kawan pemuda-pemuda ini untuk terus memperluas wawasannya dan intelektualnya kira-kira ya. Dan Bung Fauzan sampai sekarang masih aktif di dunia itu ya? Iya, masih aktif. Dengar-dengar juga Bung Fauzan di public speaking aktif juga? Ya, alhamdulillah. Saya kan freelance begitu. Jadi ketika ada memang perusahaan, organisasi atau instansi yang membutuhkan, karena saya juga sebagai praktisi di human resource development, jadi di pengembangan sumber daya manusia. Jadi kita berbagi di berbagai kampus, kemudian perusahaan di Indonesia. Dan itu juga bagian dari pengabdian Bung Fauzan dalam menambah wawasan teman-teman atau circle-nya Bung Fauzan itu sendiri ya? Ya, betul. Karena Bung Fauzan ini salah satu pegiat literasi dan juga ternyata di catatan kami Bung Fauzan ini juga pegiat filsafat ya Bung Fauzan? Ya, masih proses belajar. Oke. Artinya pas dengan tema kita pada hari ini Bung Fauzan, apa itu Om Devi? yang akan kita bahas yaitu terkait dengan hal metafisik atau hal yang metafisika dan fisika, kira-kira begitu Bung Fauzan, yang mana nanti akan berkaitan dengan suatu yang viral pada hari-hari ini Bung Fauzan. Orang-orang sakti itu ya? Iya betul. Betul. Perseteruan antara Ini menarik. Samsudin dan Pesulap Merah. Oke. Nah, dari sudut pandang Bung Fauzan itu sendiri, sebelum masuk ke sana saya ingin tanyakan Bung Fauzan masalah metafisika dan fisika. Nah, betul. Itu Bung Fauzan sendiri percaya nggak dengan metafisika? Dengan metafisika. Baik, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada sahabat saya Mas David yang telah memberikan kesempatan untuk berbicara di ruang ngobrol santai gitu ya. Ngobrol santai Bung Fauzan. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kan saya diajak untuk berbicara tentang metafisika dan fisika ya. Yang tentu nanti juga membahas tentang suatu hal yang lagi viral, yaitu perseteruan antara Gus Samsudin dengan Pesulap Merah. Ya, ini menarik Mas David. Jadi sebelum kita masuk pada diskursus yang lebih jauh begitu, saya ingin mencoba memberikan konsepsi atau memberikan pengertian terlebih dahulu, karena mungkin banyak hari ini yang menganggap bahwa metafisika itu adalah berkaitan tentang jin begitu kan, atau setan atau demit kalau bahasa Jawanya demit. Oke, artinya bukan ya? Bukan. Jadi metafisika tidak ada kaitannya dengan gaib ya? Betul. Jadi dalam suatu diskursus sepanjang sejarah filsafat sebenarnya tidak ada kaitannya metafisika dengan suatu yang seperti setan, demit dan lain-lain sebagainya. Pengetahuan baru bagi saya. Jadi kalau secara etimologi, kalau fisika itu kan suatu pengalaman indera ya, pada sesuatu yang suatu objek pengalaman indera pada sesuatu yang kita lihat, bisa alam manusia dan lain sebagainya. Nah, sedangkan metafisika itu sendiri itu adalah dari bahasa Yunani, yaitu meta dan fisika. Jadi kalau meta itu di luar, fisika itu alam. Jadi di luar alam. Nah, jadi sebenarnya bahwa metafisika itu mempersoalkan tentang hakikat
tentang hakikat. hakikat sesuatu sebenarnya. Misalnya begini, sebelum misalnya kita melihat meja ini, Bung David, Oke. ya kan? Meja ini bundar dan warnanya putih. Nah, sebelum kita menjustifikasi tentang bahwa meja ini bundar dan warnanya putih dan lain sebagainya, maka sebenarnya yang harus dipertanyakan adalah tentang hakikat dari Meja itu meja sendiri. itu sendiri. Nah, itu adalah metafisika sebenarnya. Nah, makanya dalam metafisika sekurang-kurangnya itu memiliki 4 cabang metafisika. Nah, pertama adalah berbicara tentang ontologi, yaitu berbicara tentang hakikat sesuatu. Kemudian antropologi, berbicara tentang manusia. Kemudian kosmologi, berbicara tentang alam. Dan yang terakhir baru tentang filsafat ketuhanan. Itu dalam ranah metafisika. Dalam ranah yang saya metafisika. tangkap, fisika berbicara tentang meja. Heeh. Kalau kita analogikan terhadap meja, Nah, fisika Pengalaman berbicara indera, tentang meja, dan di luar meja atau hakikat meja hakikat meja itu dibicarakan adalah oleh metafisika. Dibicarakan tentang metafisika. Saya tangkap itu, Oke, Bung Fausen. Bung Fausen sendiri, lagi-lagi saya ingin tanyakan, percaya Anda dengan metafisika? Nah, ini kayaknya mancing-mancing untuk Mas David ini. Jadi begini, untuk percaya apa tidak, mau gak mau, saya percaya pada suatu hal yang sifatnya metafisik. Metafisik itu tetap ada begitu. Namun sangat sulit bagi kita untuk mengilmiahkan begitu. Memberikan suatu argumentasi yang logis tentang suatu yang sifatnya tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita begitu. Nah, itu jadi tetap percaya pada suatu yang metafisik, tapi untuk mengilmiahkan itu, untuk memberikan pengetahuan, memberikan pengertian tentang metafisik itu sangat sulit begitu, Mas David. Tapi Anda percaya pada metafisik itu sendiri. Artinya kepercayaan itu tidak harus diargumentasikan, kira-kira begitu ya? Betul, karena kalau kita kan, saya sebagai muslim misalnya kan, kita diajari kan bagaimana bahwa percaya dengan Tuhan, adanya Tuhan. adanya Tuhan kan itu suatu hal yang gaib tentunya kan. Sesuatu yang di luar fisika. Di luar fisika, metafisika gitu. Jadi sangat sulit untuk kemudian kita, jika kalau fisika itu kan sesuatu yang bisa dilihat oleh indera manusia begitu, Mas David. Begitu. Anda percaya dengan metafisika ketika dianalogikan dengan agama Anda dan juga agama saya itu, Bung Fausen. Iya, ibarat kita percaya dengan Tuhan, tapi Bung Fausen sendiri sulit untuk melogiskan kepercayaan itu. Dan kepercayaan itu menurut Bung Fausen tidak harus dilogiskan dan diargumentasikan. Begitu, Bung Fausen? Betul. Yang saya tangkap itu kira-kira, Bung Fausen. Lanjut tentang masalah, lagi-lagi masih dalam pertanyaan metafisika, Bung Fausen. Anda tadi bilang percaya dengan metafisika, dengan beberapa hal yang Anda sudah jelaskan tentang metafisika, bahkan lari kepada penjelasan tentang Tuhan, karena memang Tuhan itu sendiri bagian dari metafisika ya, Bung Fausen. Apakah perdukunan itu masuk di ranah metafisika, Bung Fausen, menurut Anda? Sebelum saya menjawab, saya ingin tanya kembali nih, Mas David. Menurut Mas David maksudnya, ini kayaknya siapa yang jadi host ini? Enggak, karena kan kita harusnya satu konsepsi sehingga menemukan suatu konklusi yang sama begitu. Jadi menurut Mas David, dukun itu apa yang dia lakukan, sehingga saya mampu menyimpulkan ada premis-premis nanti yang bisa saya argumentasikan. Common sense-nya, Bung Fausen, atau pengetahuan umumnya, dukun itu bisa mengobati orang-orang yang sakit di luar medis, di luar non medis ya, di luar medis, artinya non medis. Artinya dia disimpulkan sebagai orang yang sakti. Sakti ya. Sakti. Iya betul. Bung Fausen sendiri memasukkan metafisika terhadap maksud saya Bung Fausen sendiri memasukkan kategori dukun terhadap metafisika apa gimana? Sebenarnya menurut saya pribadi, analisis saya ini sangat jauh berbeda, Mas David, karena secara terminologi saja sebenarnya sangat jauh sebenarnya. Anda tadi di awal mengatakan jin, setan itu bukan bagian tidak ada dari kaitannya dengan metafisika. Suatu yang metafisika begitu. Dalam diskursus filsafat ini ya, dalam kacamata filsafat perlu digarisbawahi begitu. Artinya Anda percaya enggak
dengan dukun, dengan perdukunan. perdukunan ya. Untuk perdukunan saya jujur nggak percaya. Jadi jika ada mengatakan saya melihat jin gitu ya, Saya sakti misalnya. saya sakti kebal ya, ditembak yang baru viral sekarang kan ya, perseteruan muridnya siapa itu lupa saya. Bisa ditembak dalam jarak begitu, jarak berapa meter gitu ya. Tapi kalau kiai kan beda mungkin ya. Iya, jadi sebenarnya begini sih. Untuk wilayah itu, jika ada kemudian ada orang yang mungkin dapat apa namanya suatu yang spesial gitu dari Tuhan. Jadi sebenarnya itu sifatnya wilayahnya privat dan tidak boleh untuk diumbar-umbar di media sosial saya sakti. Karena nanti akan menimbulkan Kegaduhan. iya, kegaduhan, kemudian nanti akan orang akan apa namanya bersembunyi gitu kan, atau dijadikan suatu alat, sebenarnya alat untuk menggelabuhi orang lain ya, bisa pura-pura sakti. Makanya kan dengan trik sulap dan lain sebagainya, trik-trik yang ada seakan-akan dirinya sakti begitu Mas David. Maka kata Ibnu Hajar Al-Haytami itu, jika ada orang yang bersaksi bahwa dirinya melihat jin, maka kesaksian itu batal atau dia berbohong begitu. Ini ulama dzahir lah. Saya simpulkan Anda tidak percaya dengan dukun ya, Bung. Saya tidak percaya dengan dukun begitu. Lalu dengan kiai yang mempunyai keistimewaan itu, Bung Fauzan menanggapinya gimana? Ya, begini. Itu, Bung Fauzan membedakan antara kesaktian kiai dengan kesaktian dukun ya? Jauh berbeda. Biasanya begini, Bung David. Kalau orang sakti itu biasanya dia tidak menampakkan bahwa dirinya sakti. Itu poin pertama. Jadi karena wilayah privat dan tidak boleh diumbar-umbar seperti di media sekarang kan. Seakan-akan bisa melihat jin, seakan-akan dibor kepalanya, nggak mempan begitu kan. Itu suatu yang nggak logis dan tentu itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah begitu. Nah, jadi menurut saya nggak logis saja begitu. Tapi untuk masalah kiai ya, karena di Indonesia, kalau bicara Indonesia itu kaya dengan fenomena sebenarnya. Iya kan, kalau dulu di zamannya Majapahit lah ya, banyak orang-orang yang apa namanya ya sakti betul gitu loh. Tapi kan itu lagi-lagi wilayah privat gitu loh. Dan itu kan hanya kepentingan misalnya perang dan lain sebagainya yang sifatnya yang mendesak begitu, dan tidak untuk diumbar-umbar gitu loh. Oke, termasuk Gus Dur yang ada beberapa kesaksian mengatakan Gus Dur itu ada di 2 tempat katanya Bung Fauzan. Ya betul. Ada satunya di rumahnya dan satunya sholat. Dan itu kesaksian salah satu wartawan. Dan itu kan banyak di Indonesia sebenarnya cerita begitu. Itu, ya. Tapi lagi-lagi itu wilayah privat sebenarnya, Mas David, begitu. Dan tidak semua orang bisa seperti itu, kecuali dia dapat apa namanya istilah karomah ya kalau dalam Islam ya. Dapat keistimewaan dari Tuhan gitu. Keistimewaan yang ada di situ atau ada di ranah kekiaian atau kiai, Bung Fauzan sendiri tidak mempersoalkan itu ya? Tidak mempersoalkan itu selama itu sifatnya privat gitu loh. Yang Anda tidak percaya terhadap orang-orang yang perdukunan mengaku-ngaku dirinya sakti, bisa ditembak dan lain sebagainya hari ini di media sosial begitu. Karena orang sakti yang nggak mungkin ngaku dirinya sakti gitu. Ketika Bung Fauzan tadi mengatakan bahwa antara kiai dan perdukunan itu ada peta yang berbeda, kutub yang berbeda, Bung Fauzan sendiri menanggapi tentang masalah yang viral sekarang ini, Bung Fauzan, perseteruan antara Sulap Merah dengan Gus Samsudin, gimana pendapatnya? Jadi begini ya sebenarnya, apa yang jadi problem sebenarnya. Jadi kita harus tahu dasar. Saya izin merokok dulu. Iya siap. Jadi kita ngerokok nyantai gitu. Santai ini Bung Fauzan. Jadi sebenarnya begini Bung David. Konsepnya santai. Persoalan perseteruan antara Pesulap Merah, saya tidak mau menjustifikasi. Saya mencoba ingin memberikan argumentasi yang logis saja begitu. Karena saya bukan ahli agama juga dan bukan ahli dukun dan lain sebagainya ya. Jadi saya ingin mencoba memberikan saya suatu. Potong dulu. Betul. Kalau episode pertama Bung Fauzan, asbaknya pakai asbak
itu biasa Bung Hosen. Ya. Semacam botol kecil. Hmm. Banyak yang komen Bung Hosen. Akhirnya kita ganti asbak ini. Oh gitu ya. Botolnya ini juga saya ganti. Banyak yang komen. Lanjut Bung Hosen. Oke. Sampai mana Pembicaraan tadi kita. Mas David? Sampai perseteruan. Oh, perseteruan ya. Jadi yang perlu digarisbawahi dan perlu dikaji sebenarnya dasar persoalannya apa gitu, yang menyebabkan ini perseteruan. Menurut saya, secara saya melihat dan saya mengikuti sebenarnya isu-isu ini karena setiap hari trending kayaknya ya, trending topik. Jadi yang dipersoalkan misalnya persulap merah adalah bahwa di video Gus Samsudin ini adalah settingan gitu, mengatakan bahwa settingan, Sulap merah mengatakan itu settingan, bahwa ya. itu settingan begitu. Dan ada trik-trik sulap. Ada trik-trik sulap dan itu dibuktikan secara ilmiah gitu loh, dengan dibuktikan dengan bahwa sulap merah bisa membuktikan hal yang demikian begitu. Nah, maka yang perlu dan Gus Samsudin dia mengaku bahwa videonya settingan memang gitu loh. Di video-video akhir itu saya lihat kalau nggak salah. Jadi yang perlu sebenarnya bahwa Gus Samsudin harusnya secara bijaksana untuk mengaku bahwa semua video yang berkaitan tentang kesaktian itu sebenarnya hanya video hiburan saja. Maka itu nggak apa-apa sebenarnya. Karena masih banyak konten-konten yang lain yang seperti itu dan tapi tetap memberikan kalau di YouTube kan ada deskripsinya. Ya, jadi di deskripsinya itu diberi bahwa apa yang ditayangkan adalah suatu hal yang fiktif gitu loh. Yang hanya untuk hiburan dan lain sebagainya. Nah, persoalannya adalah ini tidak dulunya tidak mengaku bahwa videonya tidak settingan, sehingga banyak orang-orang berasumsi bahwa ini adalah suatu kebenaran gitu, bahwa benar-benar sakti dan lain sebagainya begitu. Bahwa suatu videonya real gitu, bertengkar dengan dukun dan lain sebagainya. Gitu. Itu adalah dasar persoalannya begitu, Mas David. Bung Hosen, saya ingin tanggapi tadi pembicaraan Anda perihal bahwa hal gaib itu saya percaya menurut jenengan, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara logis, argumen dan juga argumentatif. Dalam hal ini, Gus Samsudin tidak bisa menjelaskan secara empiris, logis dan juga argumentatif. Saya mencoba objektif ini, Bung Hosen. Artinya dalam tatanan ini, Gus Samsudin sama dengan Anda tadi bilang bahwa hal yang gaib itu dipercayai, tapi sulit untuk dijelaskan dengan dengan argumentatif dan juga logis. Itu gimana tanggapannya? Saya kira gini, persoalannya beda Mas David. Oh, beda ya. Kalau saya mempercayai, ya kan, tapi tidak kemudian membuat suatu kegaduhan. Gus Samsudin, persoalannya adalah, makanya kembali ke dasar persoalannya apa? Yang dipersoalkan publik adalah hari ini bahwa dia menayangkan suatu video kepada masyarakat, ya kan? Kemudian itu adalah suatu trik misalnya. Tidak diberikan suatu penjelasan bahwa itu adalah settingan, sehingga asumsi masyarakat ini adalah menjadi liar akhirnya, sehingga menjadi suatu perbincangan. Yang saya tangkap tadi Bung Hosen bicara, harusnya Gus Samsudin kalau memang sakti itu wilayah privat, bukan wilayah publik. Betul, begitu, iya betul. Dan tidak elegan, tidak wisdom ketika itu ditayangkan di media sosial atau ditayangkan. Betul. Karena akan muncul banyak orang-orang yang merasa sakti nantinya, sehingga dia menggelabuhi masyarakat publik dengan mengaku bahwa dirinya sakti begitu Mas David. Oke. Hosen tadi bilang percaya terhadap sesuatu yang metafisika atau percaya terhadap sesuatu yang gaib, tapi tidak bisa membuktikan secara logis dan juga argumentatif. Oke. Melangkah dikit. Pak, berapa menit sih? Berapa menit ya?
Ya, Habib. Ya, Habib. Terus? Jadi harusnya bagaimana? Ya, harusnya dia mengakui gitu. Minta maaf kepada publik. Oke, Bung Fauzan, ketika kita berbicara wisdom dalam tataran filsafat atau kebijaksanaan, harusnya gimana Gus Samsudin itu menurut Bung Fauzan? Ya, jadi menurut saya pribadi bahwa ya Gus Samsudin harus mengungkapkan semuanya, bahwa video-video terkait kesaktiannya yang seperti di bor dan lain sebagainya, yaitu semua hanya untuk konten saja begitu. Maka selesai persoalannya, kan itu saja Mas David. Sehingga Gus Samsudin harus mampu mengambil suatu tindakan yang bijaksana agar dirinya ya bisa normal kembali. Dan ketika dia mengakui bahwa itu konten dan hanya settingan, lebih bijaksana Iya, kelihatannya lebih ya, bijaksana. Saya kira begitu. seperti yang ada di media sekarang. Betul. Oke, Bung Fauzan, Yap. kira-kira menurut Anda kenapa kok Anda sepakat tadi ya? Saya katakan dulu, Anda sepakat bahwa apa yang dilakukan Gus Samsudin ini tidak wisdom, tidak bijaksana, dan itu ada trik, ada kebohongan yang sudah dibuktikan dan dijelaskan oleh pesulap merah. Kesimpulannya, Gus Samsudin itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh Gus Samsudin kebohongan. Anda sepakat tentang itu? Sepakat. Kira-kira kenapa kok masyarakat ini gampang dibohongi perihal pengetahuan hal gaib itu, Bung Fauzan? Saya kira begini ya. Bahwa kita ini mudah dibohongi ketika kita tidak punya dasar pengetahuan itu sendiri. Exactly. Ya, artinya bahwa masih banyak masyarakat kita belum paham tentang sesuatu yang sifatnya dasar gitu, fundamental, sehingga mudah percaya dengan sesuatu hal yang trik, sulap, ya kan? Dan itu dianggap kebenaran begitu. Trik sulap yang dibalut perdukunan. Apalagi dibalut dengan agama, dibalut dengan perdukunan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi sehingga masyarakat ini menganggap wah itu ada kebenaran, benar sakti, benar gini-gini dan sebagainya. Artinya Bung Fauzan menganggap bahwa literasi masyarakat Indonesia ini masih belum memadai, wawasannya masih belum cukup untuk melihat dan menganalisa tentang itu ya. Betul. Oke, Bung Fauzan, artinya saya simpulkan dari pembicaraan Anda tadi bahwa masyarakat kita ini tidak punya wawasan yang cukup, tidak punya literasi yang luas untuk menganalisa hal-hal yang demikian. Betul. Apa itu? Kenapa Bung Fauzan giat atau ada di aktivitas-aktivitas literasi? Iya, betul. Jadi saya memang ingin mencoba bahwa mengajak anak muda untuk terus memperkaya intelektualitasnya, memperkaya literasinya dan pengetahuan, sehingga tidak mudah dibohongi dengan sesuatu yang sebenarnya sangat dasar dan fundamental gitu, Mas David. Itu adalah dasar saya kenapa saya selalu aktif dan selalu mengajak pemuda, ayo kita terus belajar, terus memperkaya wawasan agar kemudian kita menjadi orang yang tidak mudah dibohongi, dan yang terakhir adalah kita menjadi manusia yang lebih bijaksana. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih Bung Fauzan. Saya kira cukup pembahasan pada episode kedua ini. Semoga Bung Fauzan terus giat di literasi atau di kegiatan literasi, karena itu sangat penting saya kira Bung Fauzan, agar tidak terjadi atau agar tidak lebih banyak korban-korban kebohongan-kebohongan di masyarakat kita ini, Bung Fauzan. Karena memang literasi di masyarakat kita sangat rendah, wawasan tentang intelektual di masyarakat kita sangat rendah Bung Fauzan. Terima kasih Bung Fauzan sudah hadir di
acara ngobrol santai Warung Kopi Institut dengan hashtag Tebentor Pasteti ini, Bung Fauzen. Bung David. Oh, mungkin ada closing statement dari Bung Fauzen, silakan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih, thank you very much kepada sahabat Mas David. Siap. Dan seluruh penonton setia Warung Kopi Institut yang telah memberikan kesempatan saya untuk ngobrol santai pada kesempatan kali ini. Yang penting saya terus mengajak seluruh pemuda khususnya yang menonton video ini untuk terus mengupgrade kualitas diri, kemudian mengupgrade pengetahuan kita, intelektualitas kita, agar kita menjadi orang-orang yang bijaksana tentunya dan terus mencintai akan kebenaran itu sendiri. Begitu Mas David. Thank you Bung Fauzen. Oke Bung Fauzen, terima kasih lagi-lagi untuk Bung Fauzen sudah hadir di acara kita ini. Siap. Dan tentunya kami akan hadir kembali di episode selanjutnya, episode yang ketiga dengan pembahasan yang lebih menarik. Terima kasih teman-teman. Salam mahasiswa dan salam pemuda.